Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan pengalaman saya untuk membuat video pengimbasan dari AKM. Saya angkatan 4. Nama saya Siti Solika. Saya dari SMA Negeri 5 Kabupaten Tangerang, ya. Saya telah mengikuti pengimbasan AKM angkatan 4 pada tanggal 19 kemarin, ya. Nah, ini untuk program pengimbasan saya akan berikan sedikit pengalaman saya bagi teman-teman yang akan mengikuti program AKM ini. Baiklah, apa sih yang dimaksud dengan AKM? Nah, ya, pastinya sudah paham ya, AKM ya, Asesmen Kompetensi Minimum, ya. Jadi kita guru dianjurkan atau diharapkan dapat mengikuti program ini, ya. Programnya sangat bagus sekali yang dilaksanakan atau yang diadakan oleh Kemendikbud, ya, melalui SIM PKB kita. Nah, apa sih? Pertama, sebelum saya jelaskan apa, kapan, terus bagaimana cara-caranya, langkahnya, saya akan sedikit memberikan pengetahuan saya tentang program guru belajar tersebut. Apa sih program guru belajar? Nah, program guru belajar adalah salah satu cara untuk mengaktualisasikan berbagai kompetensi yang dimiliki, mengevaluasi diri, serta mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Pembelajaran pada program guru belajar merupakan upaya mendorong perbaikan dalam meningkatkan mutu pembelajaran, ya. Lanjut. Tujuannya apa sih? Kementerian mengadakan program guru belajar, nah, khususnya untuk AKM ini. Tujuannya ada banyak. Nah, salah satunya memahami konsep asesmen nasional. Karena mulai tahun ini kita akan ada untuk program asesmen ini, ya, untuk siswa. Tapi pelaksanaannya ditunda masih September. Tapi supaya ada pemahaman yang sama, kita sebagai guru juga harus paham dong, ya. Memahami bentuk pelaksanaan asesmen nasional seperti apa, ya, menganalisis contoh asesmen literasi, membaca pada asesmen kompetensi. Mengapa kita tujuan guru belajar seperti ini, ya, ya, di dalamnya ada soal-soal. Nah, kita mengerjakan soal-soal tersebut. Nah, paling tidak sebelum siswa kita, anak didik kita yang mengerjakan, kita sudah memahami dulu, ya. Sebagai pendidik kita harus memahami dulu. Menganalisis contoh asesmen, ya, dianalisis. Terus membaca dan menindaklanjuti laporan hasil asesmen, melakukan pengimbasan dengan mengajak rekan guru, ya. Alhamdulillah rekan-rekan guru saya karena kami daring full, jadi tidak bisa berkumpul, akan tetapi mayoritas sudah mengikuti program ini. Siapa saja sih yang dapat mengikuti, yang dapat menjadi peserta atau yang dapat mengikuti program ini? Oh, tentu saja bukan hanya guru SD saja, guru SMP saja, semua guru SD, SMP, dan SMA atau SMK, kepala sekolah SD, SMP, SMA, dan SMK, pengawas SD, SMP dan SMA atau SMK, peserta yang berasal dari pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM sederajat SD, SMP, SMA, atau SMK. Nah, yang berikutnya syaratnya adalah telah memiliki akun SIM PKB. Bagaimana kalau belum? Ya, segera diproses. Ya, hubungi MGMB tempat Bapak Ibu bertugas. Nah, nanti akan dapat namanya SIM PKB. Baiklah, kapan sih jadwal, ya, guru belajar AKM itu dimulai? Untuk sekarang sudah sampai angkatan 4, ya, angkatan 4, ya. Angkatan 4 sudah hari keberapa? Kalau saya angkatan 4 hari pertama langsung saya kerjakan, langsung saya laksanakan, ya. Mendaftar yang pertama, yang kedua pelaksanaannya tuh angkatan 1, angkatan 2, angkatan 3, angkatan 4 sampai disediakan sampai angkatan 11 yang di dalam jadwal pelaksanaannya akhir Februari. Lanjut. Apa saja sih tahapan program AKM ini? Ada 2 tahap. Nah, ini pengimbasan ini termasuk tahap yang kedua. Tahap yang pertama itu BIMTEK. Nah, BIMTEK itu kita ada pengetahuan di situ, ada orientasinya, mengikuti, membekali peserta mengenai latar belakangnya apa, tujuan umumnya apa, kebijakan dan alur programnya seperti apa, ya. Nah, pada tahap BIMTEK, peserta akan mengikuti pembelajaran mengenai konsep asesmen nasional. Konsep AKM ini putir soal literasi membaca, numerasi, serta membaca dan menindaklanjuti hasil asesmen.
kompetensi minimum atau AKM dalam kurun waktu selama 5 hari. Akan tetapi boleh diselesaikan sebelum 5 hari itu. Yang penting tidak melebihi dari jadwal yang sudah ditentukan. Yang tahap 2. Tahap 2 pengimbasan. Pengimbasan di sini seperti yang sedang saya laksanakan, peserta diharapkan dapat menjadi bagian perubahan pendidikan dengan cara mengajak dan mendampingi guru lain di satuan pendidikan. Ya. Kalaupun tidak bisa berkumpul karena memang lagi pandemi, kita dapat berbagi informasi ya. Karena kan teknologi sudah canggih ya. Salah satunya dengan membuat video seperti ini dan mengajak serta menginformasikan kepada rekan-rekan kita. Lalu peserta mendokumentasikan video tersebut pengimbasan ya melalui video, lalu diunggah di YouTube, lalu link URL-nya dimasukkan ke dalam pengimbasan. Nanti ada kolomnya masukkan URL, berarti yang kita masukkan URL yang linknya sudah kita share di YouTube ya. Lalu apa saja yang didapat dari program AKM ini? Oh, tentu saja dapat, kecuali tidak semata-mata karena sertifikat. Yang paling utama kita dapat pengalaman belajar yang seru ya. Kan di situ lengkap ya, dari mulai latar belakangnya, tujuannya, terus seperti apa contoh soalnya, penyelesaiannya. Nah, kita jadi tahu. Nah, pengalaman belajar bersama sesama guru, kepala sekolah, pengawas dan PKBM sederajat ya. Walaupun hanya lewat online ya. Pemahaman terhadap asesmen kompetensi nasional, kita jadi paham ya, sedikit paham. Nah, nanti ketika siswa kita melaksanakan asesmen, kita sudah lebih dulu memahaminya. Jadi bukan hanya siswanya saja tetapi gurunya juga paham. Sertifikat BIMTEK 32 jam dan piagam penghargaan ya. Lalu program selanjutnya silakan teman-teman kalau masih ada yang bingung kita seperti apa ya, ayo teman-teman kita belajar AKM. Yang pertama masuk ke dalam web SIM PKB, lalu masukkanlah nomor UKG Bapak Ibu ya, UKG, terus guruku.go.id, lalu masuklah ke guru belajar, karena di situ guru belajar menyajikan banyak pilihan belajar. Yang pertama saya sudah mengikuti dari yang pertama yang dari guru pandemi COVID, terus lingkungan belajar. Lalu ini yang ketiga. Lalu daftarlah, pilih angkatannya. Ya, kalau biasanya angkatannya sudah penuh, di situ akan tercantum sudah penuh pesertanya. Tetapi jika belum, kita masih bisa mendaftar. Ikuti jadwal yang sudah Anda pilih. Nah ya, lalu ikuti, jangan sampai lupa jadwalnya. Kita ambil angkatan berapa, tanggal berapa. Nah, lalu masuk ke BIMTEK, ikutin semua sampai mencapai tuntas atau 100%. Lalu masuklah ke pengimbasan tahap 2. Tapi sebelum masuk ke pengimbasan, kita harus bikin videonya dulu, lalu di-share di YouTube, dan linknya jangan sampai salah memasukkan ke dalam kolom pengimbasan. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.